Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Gimana kabarnya? Oke ya, sekarang kita akan masuk ke kelas ekonomi politik. Hari ini kita perkenalan dulu dengan ekonomi politik karena ini adalah chapter pertama kita belajar ekonomi politik. Ya, mungkin belum pernah mendengar sebelumnya apa itu ekonomi politik. Sudah pernah dengar belum? Belum kan? Ekonomi politik ini gabungan dua mata kuliah atau dua ilmu ya, ekonomi dan politik. Oke, ekonomi, siapa yang tahu ekonomi itu ilmu tentang apa? Biasanya pernah ngambil SMA kan? Pernah belajar SMA? Ada dapat mata pelajaran ekonomi? Nah, ekonomi kira-kira kita belajar apa? Belajar duit. Belajar apa lagi? Orang belanja. Belajar apa lagi? Produksi, konsumsi, iya kan? Terus dalam jalur dari antara produk ke pasar tuh ada yang namanya distribusi, ya, itu bicara soal ekonomi. Kalau politik udah dapet dong, pengantar ilmu politik sudah dapet, sudah. Berarti apa itu ilmu politik? Ilmu bicara tentang apa? Kekuasaan, ya betul. Apalagi? Kekuasaan. Terus kebijakan. Apalagi? Pemerintahan. Ya, itu semuanya. Sekarang kita belajar dua-dua ilmu ini mau kita gabungkan menjadi ilmu ekonomi dan ilmu politik, ya. Nah, di sini kita akan belajar tentang apa itu ilmu ekonomi, politik, ya. Apa perbedaan ekonomi dan apa perbedaan politik, ya. Kemudian apa aja yang menjadi cakupannya, lembaga-lembaganya, istilah-istilahnya, dan apa yang melatar belakangi kita perlu belajar ilmu ekonomi politik, ya. Oke, kita mulai dari apa itu ekonomi politik. Tadi sudah dikatakan ilmu politik itu adalah ilmu yang belajar tentang proses pengambilan keputusan, ya. Tuh lihat kebijakan, alokasi distribusi, ya. Ini Miriam Budiarjo ini salah ketik, ya. Sedangkan ilmu ekonomi, ilmu yang pelajari perilaku masyarakat dalam menentukan pilihannya untuk menggunakan sumber daya yang ada dalam meningkatkan kualitas hidupnya, ya. Seperti bicara soal itu ya, distribusi, konsumsi, produksi, ya, dan sebagainya, ya. Nah, itu dari sisi masing-masing ilmu. Kemudian kalau kita gabungkan dua kata yang berbeda tapi saling terkait, ya kan? Kenapa kita harus belajar ilmu ekonomi? Lihat, bahwa dalam keseharian kita itu tindakan politik tidak terbebas dari kepentingan ekonomi. Ini harus dihafalkan nih, harus di luar kepala. Kenapa? Karena ini adalah intinya belajar ilmu ekonomi politik. Karena dalam setiap tindakan politik itu tidak terbebas dari kepentingan ekonomi. Begitu juga sebaliknya. Dalam setiap kebijakan ekonomi tidak pernah terlepas pula dari pengaruh politik atau kepentingan politik. Ya, contohnya kayak gimana? Misalnya, tindakan politik tidak terbebas dari kepentingan ekonomi. Seperti apa misalnya? Politik itu kan tadi kita udah tahu bicara soal kebijakan, ya kan? Kebijakan apa yang pernah kamu tahu? Contoh apa? Undang-undang Cipta Kerja misalnya, kan? Itu adalah pembuatan hasil kebijakan misalnya tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Apa tujuan pembuatan Undang-Undang Cipta Kerja? Hah? Tidak usah Undang-Undang Cipta Kerja, pajak deh, ya. Undang penetapan kebijakan tentang pajak misalnya. Kenapa dibikin kebijakan tentang pajak? Kebijakan, ya, misalnya kita bicara kebijakan adalah pajak misalnya. Kenapa dibikin pajak? Pajak tujuannya untuk apa? Pajak untuk apa?
membantu meningkatkan ekonomi, ya kan ujung-ujungnya ekonomi ya, kesejahteraan. Ya, kesejahteraan ini ilmu apa ini? Ekonomi. Kebijakan dan pajak ini soal politik. Ya kan? Jadi makanya ilmu politik tidak pernah terlepas dari ilmu ekonomi, ya. Bahwa kebijakan yang dilakukan pemerintah berupa penetapan pajak misalnya, pajak apa aja? Pendapatan, ya kan? Pajak penghasilan, pendapatan, pajak kekayaan, ya kan? Macam-macam, retribusi dan sebagainya, di semuanya ujung-ujungnya digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Ya, habis spidolnya habis. Ya. Nah, kesejahteraan ini ranahnya adalah ekonomi. Ya kan? Bagaimana kemudian kita bicara bagaimana ekonomi politik itu ya. Sebaliknya, di mana tindakan politiknya? Ini juga bisa banyak hal nih. Tindakan politik tidak terlepas dari kepentingan ekonomi, apalagi misalnya. Oh, wah ya makasih, ini banyak spidolnya. Tapi ingetin ya nih. Ekonomi, misalnya tindakan politik apalagi misalnya? Yang tidak terbebas dari kepentingan politik. Ini juga yang membuat kenapa pengusaha-pengusaha besar yang sudah stabil, yang sudah besar seperti Bakri, Haritanu, lari ke politik. Ya kan? Kenapa? Ya karena politik ini ujung-ujungnya kan tidak terlepas dari kepentingan ekonomi tadi. Bagaimana pengusaha itu, nanti kapitalisme itu, ya kan? Pengusaha itu, para kapitalis ingin mengamankan, ini kan namanya pengusaha kan apa? Sektornya apa? Ekonomi. Bagaimana mereka ingin mengamankan bisnis dan usaha mereka melalui kebijakan-kebijakan politik. Contoh misalnya diantaranya bagaimana itu sistem gaji karyawan kerja yang hanya 2 tahun sekali itu apa namanya, suka OBB itu apa nama kerjaan apa? Office boy. Sistem kontraknya namanya apa? Outsourcing. Ya, itu kan salah satu kebijakan yang pernah dilakukan oleh Indonesia, katakan ya, kita sudah cukupnya Indonesia, yang bagaimana dulu orang kerja itu nggak ada tuh, berhenti 2 tahun diulang lagi, ya berhenti 2 tahun diulang lagi dari awal lagi. Ini untuk kebijakan yang dilakukan yang mempengaruhi perusahaan itu ekonomi, bahwa bagaimana caranya pengusaha-pengusaha itu bisa mengurangi pengeluaran mereka dalam memberikan pesangon kepada para karyawannya. Ya kan, kalau dulu sebelum ada kebijakan itu kan semua yang bekerja itu kan wajib dikasih pesangon. Ya, karena nilai pesangon itu sangat besar dan perusahaan punya nilai efisiensi, sekarang bagaimana caranya pengusaha itu mengurangi efisiensi? Akhirnya dengan cara apa? Dilakukanlah strategi politik. Ya kan? Caranya apa? Melobi orang-orang. Siapa yang dilobi di sini? Di antara orang politik, ya, dengan pengusaha, dengan orang politik, siapa berarti yang dilobi? Iya, dia kan pembuat kebijakan ya, membuat undang-undang. Masuklah ke situ melobi. Bagaimana caranya mensahkan? Ini kan dia kan yang melahirkan kebijakan kan? Masuklah ke sini bagaimana caranya ini masuk ke sini mempengaruhi keputusan ini. Supaya misalnya contoh ya, ini saya hanya memberikan contoh. Misalnya supaya membuat apa namanya, melahirkan suatu kebijakan yang menghasilkan misalnya pengusaha tidak perlu lagi harus membayar pesangon kepada karyawan. Caranya dibikin seperti apa? Ya sudah, dibikinlah 2 tahun masa kerja saja. Setelah itu mereka harus kalau mau masih kerja pengen di situ lagi, yang ngulang lagi dari awal lagi. Begitu kan outsourcing? Itu adalah salah satu cara. Bagaimana supaya pengusaha tidak membayar pesangon. Ya, jadi itu kan melalui kebijakan-kebijakan seperti itu, strategi politik. Ketika ini sudah keluar,
menjadi sebuah kebijakan atau menjadi sebuah peraturan, ya kan? Peraturan bunyinya gimana? Bahwa setiap pekerja punya masa kerja selama 2 tahun. Ya kan? Setiap 2 tahun kalau dia masih mau betah mau kerja lagi, dia harus ngelamar dari ulang lagi. Dengan begitu, dia kan tidak ada pesangon. Ya kan? Nah, ini akhirnya kalau ketika sudah menjadi sebuah kebijakan seperti ini, itu kan mempengaruhi stabilitas ekonomi perusahaan. Itu contohnya tindakan politik yang mempengaruhi kepentingan ekonomi. Sekarang kalau dibalik bagaimana? Sebuah kebijakan ekonomi tidak terlepas dari kepentingan politik. Coba pikirkan. Kebijakan ekonomi mana yang tidak terlepas dari kepentingan politik? Pada saat krisis moneter, ya kan? Sekarang kita kembali kepada kasus krisis moneter. Pernah dengar kan? Pernah tahu, pernah ngalamin nggak? Tahun berapa tuh krisis moneter? Krisis moneter tahun 1998. Namanya krisis moneter, berarti ini kasusnya apa? Masalah apa? Ekonomi. Kenapa terjadi krisis moneter saat itu? Inflasi, ya kan? Indonesia kejebak hutang, IMF yang sangat tinggi, misalnya gitu kan? Kondisi politik juga sudah kacau, ya kan? Di mana terjadi penolakan kekuasaan Presiden Soeharto yang sudah bertengger lama-lama selama 32 tahun, ya kan? Akhirnya terjadi kekisruhan, ya. Krisis moneter ini banyak sebabnya, ya kan? Salah satunya mungkin saat itu terjadi kita mengalami inflasi, ada utang di mana-mana, tidak mampu bayar IMF dan sebagainya, ya. Tapi cuma tidak hanya Indonesia yang mengalami krisis moneter, hampir semua negara-negara di ASEAN mengalami, termasuk Malaysia. Ya, ada yang survive, ada yang tidak, gitu kan, ya. Malaysia termasuk survive untuk krisis moneter. Ya, Indonesia termasuk tidak survive, ya, karena dibarengi dengan jatuhnya kepemimpinan Soeharto. Karena jadi ini sebuah kondisi, di satu sisi Indonesia sedang terpuruk, terkendala masalah ekonomi, di satu sisi ini yang kemudian mendorong supaya Soeharto turun, ya. Jadi menjadi alasan juga untuk diturunkannya Soeharto karena tidak mampu menangani krisis moneter, menjadi alasan juga untuk itu, gitu, supaya Soeharto turun, gitu. Padahal di satu sisi ini adalah kondisi ekonomi Indonesia. Dijatuhkan ini adalah masalah politik. Bisa jadi juga kejatuhannya itu karena apa? Ini bisa jadi asumsi, ya, mungkin juga karena hubungan ekonomi dengan politik ini adalah hubungan global, kan? Bagaimana ada dunia korporasi yang lebih besar selain negara, yaitu IMF, ya kan, atau World Trade Organization, ya, organisasi keuangan ini berperan untuk mempengaruhi kebijakan setiap negara-negara. Itu kan bicara, kalau bicara IMF dengan WTO, ini udah pasti ada ekonomi, ada politik di dalamnya, ya kan? International Monetary Fund, lembaga yang mendanai negara-negara ASEAN, ya, pokoknya yang negara-negara berkembang atau terbelakang atau ya seperti itu, ya. Nah, lembaga-lembaga ini kan lembaga ekonomi, tapi dia berusaha masuk bagaimana mempengaruhi kebijakan politik di setiap negara. Bagaimana mempengaruhinya? Membuat negara-negara itu tergantung pada mereka secara politik, ya kan, sehingga mempengaruhi kebijakan negara itu. Contoh Indonesia ketika kondisi saat itu terpuruk, pinjam uang ke IMF, akhirnya membuat IMF bisa mengatur atau ngacak-ngacak urusan ekonomi negara kita. Ngatur-ngaturnya gimana? Jadi aturlah kalau misalnya syarat untuk bisa menerima bantuan IMF ini harus negaranya tidak boleh komunis misalnya.
harus misalnya sudah bisa memberikan ada syarat-syaratnya dari IMF ini, yang intinya dia ikut mengatur, intinya kurang lebih ikut mengatur sistem ekonomi Indonesia. Nah, itu bicara cukup secara globalnya. Ya, ini makanya. Nah, di Krismon ini kondisi ekonomi Soeharto, kondisi ekonomi, krisis moneter berdampak pada turunnya Soeharto. Ini kan kasus politik. Gitu ya. Jadi secara kebijakan ekonomi mempengaruhi tidak terlepas dari kepentingan politik. Kondisi seperti itu bisa juga dijadikan upaya untuk menjatuhkan Soeharto. Ini kan kasusnya politik, seperti itu. Ya, itu contohnya. Jadi dua-dua ini memang tidak bisa terlepas satu sama lain dari hubungan politik. Oke? Nah, ini jadi dikatakan bahwa ilmu ekonomi itu studi interdisipliner, ya, cabang ilmu yang mempelajari ekonomi dari perspektif politik. Ekonominya mendalami bagaimana institusi politik, lingkungan politik, dan kapitalisme dapat saling berpengaruh satu sama lain. Ini menarik. Kamu udah dapat belum? Belum kan? Nanti ya kita akan lanjutkan, kita bicara lebih dalam lagi tentang ekonomi politik. Nah ini kemudian bagaimana ekonomi politik itu terhadap ilmu-ilmu yang lain, hubungannya ekonomi politik dengan yang lain. Kalau bicara ekonomi, kita bicara kebutuhan manusia, produksi manusia, ya kan, konsumsi dan lain sebagainya. Nah, kalau bicara ekonomi dalam kebijakan negara, itu tadi pajak bentuknya, ya kan? Nah, untuk semuanya kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat. Ekonomi dalam segi ideologi politik, kita berbeda dengan Cina. Ideologi politiknya, kalau kita negara demokrasi, segala keputusan tidak bisa dibikin sendiri, ya kan? Harus melalui prosedur tertentu. Tapi kalau di komunis, di sosialis Cina beda. Instruksi satu arah, satu kepemimpinan, satu suara, one direction. Gimana pemimpinnya langsung, ya? Tidak ada kepemilikan individu di negara komunis. Ya, semuanya dimiliki oleh negara. Itu bedanya, ya. Kalau kita kan ideologi politiknya demokrasi, Pancasila, ya. Nah, kemudian bagaimana ekonomi politik dalam filsafat? Ya, ekonomi politik dalam filsafat, ya kita mempelajari filosofinya, mempelajari hubungan ekonomi politik untuk intinya apa? Kesejahteraan manusia. Itu inti filosofinya bagaimana. Sosiologinya adalah di mana di dalam ekonomi politik ini terdiri dari masyarakat, orang yang berkecimpung di dalamnya. Hubungan antara negara, hubungan antara lembaga, itu semuanya kan orang-orang yang bergerak di dalamnya. Sosiologi, ya, sosial manusia. Hukum, otomatis dalam ekonomi politik juga ada aturan-aturan yang mengaturnya, regulasi-regulasi, ya. Misalnya penerapan kebijakan kemudian menjadi sebuah kebijakan, itu kan akhirnya menjadi hukum, menjadi aturan dan sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, asal mulanya sekarang. Nah, ini menarik. Sebetulnya bagaimana sih asal mula ilmu ekonomi politik itu lahir? Kalau dilihat dari sejarahnya, ini kita mulai dari masa abad sebelum 14, ya, ketika masa Yunani kan gitu ya, Yunani, Romawi gitu kan, pembabakan sejarah sebelum abad 14 ini dari Yunani kuno, Aristoteles, ya. Pernah dengar kan Aristoteles? Gurunya siapa? Plato. Nanti pikir siapa gurunya? Plato. Nanti Aristoteles itu anak buahnya, ya. Nah, pada masa Yunani kuno, saat itu ekonomi politik memang belum seperti sekarang. Dia masih bibit baru-baru. Konteksnya pada saat itu hanya masih relasi antara raja dengan siapa? Dengan yang berkuasa saat itu. Jadi sifatnya itu masih berupa apa ya? Pemberian upeti aja kepada raja. Ekonomi dan politiknya masih sebatas itu, ya. Kalau rakyat tidak memberi upeti, rakyatnya dihukum. Hukumnya itu menjadi sebuah aturan politis, upetinya itu adalah menjadi kebutuhan ekonominya kerajaan. Jadi sifatnya masih seperti itu, ya. Baru kemudian setelah abad ke-14 ketika kaum merkantilis
Kaum merkantilis ini dari kata merchant. Tuh kan, kalau suka belanja di Shopee tahu ini bahasa ini. Para merchant, ya, para pedagang. Makanya kaum merkantilis disebut sebagai para saudagar karena asal katanya dari merchant, ya. Mereka ini datang dari luar-luar itu ke dalam suatu wilayah untuk berjualan. Makanya disebut kaum saudagar atau merkantilis. Nah, ketika mulai masuk itu, nah, negara yang mempunyai raja di suatu tempat itu mulai menetapkan aturan-aturan. Ya, bahwa kamu boleh misalnya berdagang di negara saya kalau ya kan ada syaratnya A, B, C dan segala macam. Nah, ekonomi dan politik tuh mulai di situ terbangun karena tidak hanya berdagang semata-mata yang intinya faktor ekonominya, tetapi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai hubungan politisnya. Bagaimana merkantilis ini bisa menjalin hubungan baik dengan para raja-raja. Karena kalau enggak, kan enggak boleh dagang di negara itu. Ya kan? Kalau hubungan tidak baik. Artinya. Nah, disitulah mulai ada hubungan antara ekonomi dengan politik dalam satu relasi gitu ya, perdagangan. Baru kemudian di abad 14 ekonomi politik mulai menyatu. Ini asal mulanya. Menyatunya bagaimana? Dipelopori oleh Adam Smith. Pernah dengar kan? Adam Smith ya dengan bukunya The Wealth of Nations tahun 1979. Dia saat itu mengatakan bahwa bertemunya kelompok merkantil dengan penduduk berjualan ya terbentuk sebuah yang namanya pasar. Di dalam pasar ini kata Adam Smith biar aja, gak usah diatur gitu. Biar aja sih pasar ini berjalan sendirinya, nggak usah diatur-atur oleh negara, nggak usah ada ikut campur siapapun di dalamnya, seperti itu bilangnya. Kenapa? Karena biar nanti muncul yang namanya the invisible hands. Apa tuh the invisible hands? Ya, the invisible hands. Tangan-tangan tak terlihat, ya, invisible, tangan-tangan terlihat. Apa yang dimaksud Adam Smith dengan tangan-tangan tidak terlihat? Yaitu supaya pasar itu biar aja dia bekerja sendiri, nggak usah diatur oleh negara. Nanti juga akan tercipta sendiri aturannya oleh mereka. Yang dimaksud invisible hands itu apa? Misalnya, gue kasih contoh, kamu jualan tempe, harganya 5.000, ya kan? Saat itu nggak ada yang jualan, jadi semua rata-rata belinya ke, kamu namanya siapa? Dila. Besok, kamu namanya siapa? Ilham. Ilham jualan lagi tempe, harganya lebih murah dari 5.000, 4.500. Kira-kira pasar lari kemana? Ilham apa ke Dila? Ilham, ya kan? Nah, ini yang dimaksud dengan Adam Smith. Lama-lama dia akan membentukkan pasar lari ke sini. Terus tiba-tiba, kamu namanya siapa? Daryl. Daryl jualan lebih murah lagi. 3.000 beli tempe, dapat bonus 1 potong tempe lagi. Orang lari kemana? Akhirnya dari ke Daryl. Nah, akhirnya lalu bagaimana nasibnya si Dila dengan si Ilham yang jualan tempe? Kira-kira rencana kamu apa untuk supaya pembelinya datang lagi ke kamu? Turunin harga lagi, dia sudah 3.000, kamu turunin jadi berapa? 2,5, ya kan? Kamu rencana kamu gimana? Turun lagi, jadi berapa? Jadi 1.000. Kamu dapat untungnya di mana kalau 1.000 jual tempe, ya kan? Nah, artinya seperti itu ya. Ketika Daryl menetapkan beli tempe harga 3.000 dapat 1 tempe lagi, orang lari lagi ke si Daryl. Lalu ketika si Dila menetapkan lagi, diturunin lagi harga 2.500, pasar lari lagi ke si Dila. Ya kan? Ini yang disebut Adam Smith sebagai the invisible hand. Artinya gejolak-gejolak ini pada akhirnya nanti akan membentuk sendiri aturannya. Sampai akhirnya ada kesepakatan di antara para pedagang tempe ini. Kalau terus-terus nurunin sampai harganya 1.000, ini Dila mau pakai strategi apa lagi? Daryl mau pakai strategi apa lagi? Ya kan? Akhirnya apa? Harus ada kesepakatan di antara tukang tempe ini toh.
Ya, kesepakatan harga. Oke, nah dengan begitu terciptalah kesepakatan para pedagang tempe ini untuk udah kita di 1.500 lah, nggak usah pakai ini biar sama aja harganya, jadi biar semuanya rata, gitu kan? Nah, kompromi seperti itu di pasar itu yang dimaksud oleh Adam Smith sebagai the invisible hand, tangan-tangan yang tidak terlihat yang menciptakan aturannya sendiri. Nah, ini kemudian ini mengalami gejolak lagi tapi di masa ekonomi neoklasik. Ini kan ekonomi sama politik sudah menyatu nih. Aturan-aturan ini kan aturan-aturan politis, tapi dalam kerangka ekonomi jualan tempe, ya kan? Menyatu. Bisa lagi di masa neoklasik. Nanti kita akan ceritakan sampai terjadi shaker, di mana di sini terjadi penghapusan standar emas oleh Amerika. Dulu Amerika menginginkan, sekilas saja Ibu cerita, menginginkan semua mata uang kita itu standarnya emas. Dulu kan memang gitu ya, di Arab juga kan ya, pakai emas ya, pakai apa namanya mata uang emas tuh, dirham. Terus apa lagi? Gulden emas ya di Belandanya. Di Islam itu biasanya dirham ya, pakainya gitu. Tapi kemudian Amerika ini pengen menguasai gitu kan, supaya mereka itu pakai standar emasnya. Amerika pakai mata uang dolar, tapi daminannya adalah emas Amerika. Nah, tapi dilalahnya si Amerikanya kalah perang sama Vietnam. Ya, kamu jangan terkecoh dengan film Rambo ya. Rambo itu kan mainnya settingnya di Vietnam, seolah-olah kan Amerika yang menang kan? Salah itu, sebenarnya Amerika kalah perang. Ya, oleh karena kalah perang ini, makanya kemudian dia menghapuskan. Ini dikenal dengan Bretton Woods, nanti kita akan pelajarin lebih lanjut ya tentang perjanjian Bretton Woods. Ya, oke, saya rasa sampai segitu. Ada yang ingin ditanyakan? Siapa yang ingin bertanya sebelum Ibu melanjutkan? Satu orang saja boleh, 2 orang? Ya, silakan. Saya ingin menanyakan terkait gimana perbedaan ideologis antara sosialisme dan komunisme membentuk suatu sikap terhadap siapa yang paling berhak mengontrol sumber daya, apakah negara sebagai aktor dominan atau justru kolektivitas masyarakat, serta sejauh mana hal ini relevan kalau dikaitkan dengan kondisi ketimpangan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Oke, sekarang kita bahas dulu bedanya ekonomi dengan sosialisme dengan komunisme. Sosialisme dengan komunisme, mana lebih dulu? Sosialisme dulu apa komunisme dulu? Sosialisme dulu. Karena sosialisme itu ajaran atau isme gitu ya, aliran yang mengemukakan bagaimana kepemilikan terhadap barang-barang itu harus dikuasai oleh negara. Jadi setiap individu tidak boleh memiliki, hanya semuanya diserahkan kepada negara. Ya. Nah, konteksnya kalau komunisme itu adalah perpanjangan, artinya bukan perpanjangan. Kalau awalnya itu sosialisme, kemudian ditutup dengan komunisme. Komunisme itu adalah pembaruan dari yang diinikan oleh Karl Marx ya, tentang kebersamaan konteksnya. Bagaimana kalau sosialisme ini dijalankan akhirnya akan menjadi sebuah komunisme yang merupakan menciptakan masyarakat tanpa kelas. Sudah tidak ada lagi kepemilikan barang oleh siapapun, semuanya dimiliki bersama. Dari dimiliki yang tadinya dikontrol oleh negara, dimiliki negara kemudian menjadi dimiliki bersama sehingga menciptakan sebuah masyarakat tanpa kelas. Itu idealismenya, makanya kemudian Marx memperkenalkan itu dengan manifesto komunis ya. Di bukunya seperti itu. Dalam konteks ekonomi politik ya, ini tentunya berbeda alirannya dengan yang kita punya ini. Ya, kita kan demokrasi Pancasila. Kalau tidak mungkin kalau kita negaranya komunis, kamu nggak akan pernah punya tanah karena semuanya dimiliki oleh negara. Ya, kalau di sana otomatis kepemilikan itu dimiliki oleh negara. Bedanya seperti itu. Ya, tapi sayang sekali penjelasan kita tidak bisa lanjutkan mengingat waktu yang sudah sangat terbatas. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan dengan sesi selanjutnya. Sampai di sini dulu materi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.